Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami sebagai kelompok 4 akan membawakan sebuah topik pembahasan mengenai etika wirausaha. Sebagai salah satu poin pembahasan pada mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Enung Nuraisa. Untuk itu, diharapkan para viewers mendengarkan pembahasan ini dengan seksama. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti kebiasaan atau kostum atau karakter. Menurut Faisal Badrun tahun 2006. Etika juga dapat didefinisikan sebagai suatu studi mengenai sesuatu yang benar dan salah serta pilihan moral yang dapat dilakukan seseorang. Keputusan etika merupakan suatu hal yang benar mengenai perilaku standar. Menurut Kashmir tahun 2008, etika adalah tata cara berhubungan dengan manusia lainnya. Tata cara juga pada masing-masing masyarakat tidak sama dan beragam bentuk. Hal ini bisa disebabkan beragamnya budaya kehidupan masyarakat yang berasal dari berbagai wilayah. Tata cara ini juga diperlukan dalam berbagai sendi kehidupan manusia agar terbina hubungan harmonis, saling menghargai satu sama lainnya. Etika juga pada dasarnya adalah suatu komitmen untuk melakukan apa yang benar dan menghindari apa yang tidak benar. Etika juga merupakan suatu studi mengenai hal yang benar dan yang salah, dan pilihan moral yang dilakukan seseorang. Sedangkan keputusan etika yaitu suatu hal yang benar mengenai perilaku standar. Etika bisnis dalam wirausaha. Baik, materi selanjutnya yaitu etika bisnis dalam wirausaha. Kata etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yaitu ilmu yang secara khusus menyoroti perilaku manusia dari segi moral. Etika bisnis adalah standar-standar nilai yang menjadi pedoman atau acuan sebuah perusahaan dalam pengambilan keputusan dan mengoperasikan bisnis yang etik. Di era kompetisi yang ketat ini, reputasi perusahaan yang baik yang dilandasi oleh etika bisnis merupakan sebuah competitive advantage yang sulit ditiru. Oleh karena itu, perilaku etik penting untuk mencapai sukses jangka panjang dalam sebuah bisnis. Muslih mengemukakan prinsip-prinsip etika bisnis sebagai berikut. Yang pertama, prinsip otonomi. Prinsip otonomi memandang bahwa perusahaan secara bebas memiliki wewenang sesuai dengan bidang yang dilakukan dan pelaksanaannya dengan visi dan misi yang dimilikinya. Kebijakan yang diambil perusahaan harus diarahkan untuk pengembangan visi dan misi perusahaan yang berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan karyawan dan komunitasnya. Prinsip yang kedua, prinsip kejujuran. Kejujuran merupakan nilai yang paling mendasar dalam mendukung keberhasilan perusahaan. Kejujuran harus diarahkan pada semua pihak, baik internal maupun eksternal perusahaan. Jika prinsip kejujuran ini dapat dipegang teguh oleh perusahaan, maka akan dapat meningkatkan kepercayaan dari lingkungan perusahaan tersebut. Prinsip yang ketiga, prinsip tidak berniat jahat. Prinsip ini berhubungan dengan prinsip kejujuran. Prinsip-prinsip kejujuran yang ketat akan mampu meredam niat jahat perusahaan, baik dari pihak manajer maupun dari segenap karyawan. Prinsip yang keempat, prinsip keadilan. Perusahaan harus bersikap adil kepada pihak-pihak yang terkait dengan sistem bisnis. Contohnya, upah yang adil kepada karyawan sesuai kontribusinya, pelayanan yang sama kepada konsumen, dan lain-lain. Prinsip yang kelima, prinsip hormat pada diri sendiri. Hormat pada diri sendiri maksudnya adalah perusahaan harus menjaga nama baiknya dengan menetapkan prinsip jujur, tidak berniat jahat, dan melakukan prinsip keadilan sehingga mendatangkan apresiasi yang baik dari lingkungan. Etika produk. Etika adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salah. Sedangkan produksi adalah suatu kegiatan menambah nilai guna barang dengan menggunakan sumber daya yang ada. Jadi, etika produk adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang. Adapun tujuan produksi yang pertama, memperbanyak jumlah barang dan jasa.
Yang kedua, menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi. Lalu yang ketiga, memenuhi kebutuhan sesuai dengan peradaban. Yang keempat, mengganti barang-barang yang rusak atau habis. Yang kelima, memenuhi pasar dalam negeri untuk perusahaan dan rumah tangga. Lalu yang keenam, memenuhi pasar internasional. Yang ketujuh, meningkatkan kemakmuran. Budaya perusahaan. Budaya perusahaan atau corporate culture adalah keyakinan, nilai, kepercayaan, dan norma bersama yang menjadi ciri perusahaan dan diikuti oleh anggota perusahaan. Budaya memberikan kerangka acuan umum bagi anggota perusahaan yang dapat digunakan untuk menafsirkan peristiwa dan fakta di lingkungan perusahaan. Budaya mengirim pesan kepada orang-orang di dalam dan di luar perusahaan tentang bagaimana bisnis dilakukan. Ini berakar pada tujuan, strategi, struktur, dan pendekatan organisasi terhadap tenaga kerja, pelanggan, investor, dan komunitas yang lebih luas. Dengan demikian, budaya merupakan komponen penting dalam keberhasilan atau kegagalan utama sebuah bisnis. Budaya perusahaan bervariasi karena perbedaan dalam nilai-nilai bersama dari organisasi, tingkat hierarki, latar belakang, budaya karyawan, dan orientasi perusahaan. Adapun faktor ini dapat membentuk karakteristik budaya masing-masing perusahaan. Misalnya terkait dengan orientasi. Beberapa perusahaan lebih berorientasi pada orang, sementara yang lain berorientasi pada tugas. Dalam orientasi orang, budaya cenderung memprioritaskan orang ketika membuat keputusan dan percaya bahwa orang mendorong kinerja dan produktivitas. Sementara itu, dalam orientasi tugas, budaya menekankan efisiensi dan kualitas untuk mendorong kinerja dan produktivitas. Interaksi antara anggota organisasi lebih kaku dan birokratis. Berkembangnya budaya perusahaan, para pendiri biasanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap budaya awal perusahaan. Mereka akan berusaha membangun budaya untuk memfasilitasi pencapaian visi dan visi mereka. Tanpa itu, perusahaan tidak akan lebih terstruktur. Budaya berkembang seiring pertumbuhan bisnis. Masuknya eksekutif baru berkontribusi pada perubahan budaya perusahaan. Mereka mungkin membawa perspektif yang berbeda dari yang dibawa oleh pendiri. Budaya beragam antar perusahaan. Beberapa dari mereka lebih birokratis, sementara yang lain lebih fleksibel. Beberapa perusahaan mungkin secara terbuka menyelesaikan konflik untuk menciptakan konsensus, sementara yang lain menyelesaikannya secara hierarkis dan diam-diam di balik pintu tertutup. Seiring waktu, budaya dan sistem menjadi mapan. Itu tidak mengganggu ketika beberapa orang meninggalkan perusahaan atau ketika beberapa karyawan baru masuk. Meskipun telah ditetapkan, budaya perusahaan masih fleksibel untuk berubah. Sebagai contoh, eksekutif mengejar perubahan radikal atas arah perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang dinamis. Perubahan ini mengharuskan mereka untuk mengembangkan budaya baru yang lebih tepat. Kemudian, berdasarkan dimensi keramahan dalam hubungan antar orang-orang dalam suatu organisasi dan dimensi solidaritas atau solidaritas tinggi, berarti bahwa orang tersebut dapat bekerja sama dengan baik menuju tujuan bersama, bahkan ketika mereka memiliki perselisihan atau konflik pribadi. Adapun 4 jenis budaya perusahaan yang dapat dilakukan. Yang pertama ada budaya komunal atau communal culture, yaitu memberi anggotanya rasa memiliki dan juga didorong tugas. Pemimpin budaya ini biasanya sangat impresional atau karismatik. Sisi negatifnya adalah mereka sering membuat pengaruh terlalu besar dan anggota jarang vokal. Kemudian ada budaya jaringan atau networking culture. Anggota adalah sebagai teman dan keluarga yang memiliki kontak dekat dan peduli satu sama lain. Mereka bersedia saling membantu dan berbagi informasi. Sisi dekat dan ramah satu sama lain sehingga mereka enggan mengkritik kinerja yang buruk.
Berikutnya ada mercenary culture. Berfokus pada tujuan yang ketat. Tujuan harus dipenuhi dan pekerjaan dilakukan dengan cepat. Semua orang fokus pada tujuan dan objektivitas. Sisi negatifnya adalah mereka yang kinerjanya buruk mungkin diperlakukan tidak manusiawi. Kemudian ada budaya terfragmentasi atau fragmented culture. Rasa memiliki dan identifikasi dengan organisasi biasanya sangat lemah. Para individualis merupakan organisasi dan komitmen mereka diberikan pertama kepada anggota individu dan pekerjaan tugas. Sisi negatifnya adalah kurangnya kerjasama. Dimungkinkan untuk mengategorikan budaya organisasi sebagai: pertama, ada budaya integratif, menekankan konsensus dan konsistensi, prediksibilitas, dan kejelasan. Integrasi ini membawa kesatuan, kepastian, dan kejelasan untuk pengalaman kerja. Kemudian budaya yang dibedakan atau differentiated culture, mentolerir subkultur dalam beberapa variasi dalam nilai dan perilaku. Subkultur berkembang yang memiliki konsensus internal tentang nilai dan asumsi dasar, tetapi sangat berbeda antar masing-masing subkultur. Ini seringkali menghasilkan inkonsistensi di seluruh organisasi. Kemudian yang terakhir ada budaya terfragmentasi, memungkinkan keragaman menjadi aturan daripada pengecualian. Ada banyak interpretasi nilai dan asumsi yang menghasilkan ambiguitas besar, atau ketidakjelasan ini dapat muncul dari perubahan cepat di dalam organisasi, keragaman pertumbuhan angkatan kerja, dan lingkungan global yang semakin meningkat. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmu yang tersalur dapat bermanfaat di kemudian hari. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan promote, penyebutan kata dalam bahasa asing, serta kesalahan dalam penyebutan nama, jabatan, tanggal maupun tahun. Dapat ditutup presentasi pada kali ini dengan sebuah kutipan dari tokoh Bab Sadino. Tidak bekerja setengah-setengah. Apabila telah memulai suatu usaha, maka kerjakanlah dengan serius. Jangan sampai berhenti di tengah jalan karena akan menyia-nyiakan harta, tenaga, waktu yang telah kita kerahkan untuk memulai bisnis. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.